Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Ya, semoga masih pada semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu masih mengenai bab 1. Hari ini masuk ke subbab 2, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, apa itu kesetimbangan benda tegar? Khususnya benda tegarnya itu apa? Nah, ini benda tegar itu adalah semua benda yang apabila dikenai gaya atau momen gaya, maka bentuknya tidak akan berubah atau tidak akan berpengaruh. Nah, itu yang dimaksud dengan benda tegar yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, harapannya nanti setelah kita belajar, maka anak-anak sekalian dapat menjelaskan syarat kesetimbangan benda tegar dan menganalisis masalah kesetimbangan benda tegar. Nah, coba perhatikan dulu ilustrasi berikut. Ini ada seorang laki-laki yang ingin mancing di sebuah danau, ya. Dia berdiri di atas papan, tapi papannya tidak dipaku ternyata. Nah, sampai di ujung apa yang terjadi? Ya, ternyata batangnya tidak lagi setimbang. Akhirnya bapaknya tadi jatuh, terjebur ke dalam danau, ya. Nah, itu karena bapaknya tidak menerapkan prinsip kesetimbangan benda tegar yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini, ya. Jadi sebenarnya apa sih syarat dari benda yang setimbang itu? Nah, ada dua keadaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah keadaan diam atau setimbang translasi, artinya benda itu tidak bergeser, ya. Namanya translasi itu tidak bergeser, ya. Dia diam. Nah, syaratnya adalah benda itu harus memiliki sigma F sama dengan 0, ya. Jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan 0, baik itu gaya yang searah sumbu X maupun searah sumbu Y. Nah, itu namanya dikatakan setimbang translasi atau tidak bergeser, ya, diam. Nah, sedangkan keadaan yang kedua itu adalah setimbang rotasi. Jadi bendanya itu tidak berputar, ya udah di situ terus aja. Nah, syaratnya apa? Nah, di sini syaratnya adalah sigma tau atau jumlah momen gaya pada benda itu sama dengan 0, maka benda dikatakan diam atau setimbang rotasi. Di kedua syarat ini harus kita pahami benar-benar, karena nanti ke depannya setiap kasus itu beda-beda. Ada kasus cukup kesetimbangan translasi, cukup kesetimbangan rotasi, atau gabungan keduanya. Next. Nah, ini adalah solusi yang akan kita pakai. Jadi nanti ketika ada kasus kesetimbangan translasi, kita bisa pakai dua cara. Cara yang pertama itu cara proyeksi gaya. Jadi semua gaya yang bekerja pada benda itu kita proyeksikan. Nah, ini ada sebuah benda atau suatu benda yang dikenai gaya-gaya yang sebidang, yaitu bidang X, Y. Nah, sesuai syarat tadi, ketika benda itu dikatakan setimbang translasi, maka syaratnya sigma F harus sama dengan 0, baik sigma Fx maupun sigma Fy. Nah, perhatikan gambarnya. Itu ada benda di pusat koordinat, dia dikenai 3 gaya F1, membentuk θ 1 terhadap sumbu X, F2 membentuk θ 2 terhadap sumbu X, dan F3 membentuk θ 3 terhadap sumbu X. Nah, sesuai syarat tadi, maka sigma Fx harus sama dengan 0, ya. Nah, di sini ada berapa gaya yang searah dengan sumbu X? Ada 3. Jadi karena ada 3 gaya yang masih miring-miring tadi, semua kita proyeksikan. F1 kita proyeksikan terhadap sumbu X menjadi F1X, F2 jadi F2X, F3 jadi F3X. Nah, coba perhatikan di sini. Kita buat kesepakatan, ya. Jadi kalau ke kanan sumbu X itu tandanya positif, kalau ke kiri itu tandanya negatif. Nah, ini kan sisi di sini, di sana, dan di situ, itu kan semuanya ada di samping sudut ini, ya. Karena di samping sesuai dengan trigonometri, ya, aturan trigonometri, maka F1X itu hasil proyeksinya itu menjadi F1 cos θ 1, ya. Kemudian F2 itu F2 cos θ 2, dan F3X itu F3 cos θ 3. Masih ingat, ya, ini pastinya pelajaran kelas 10. Nah, sesuai dengan tandanya tadi, kita masukkan F1X karena ke kanan, min F2X, min F3X ini sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ini ke persamaan atas ini menjadi F1 cos θ 1
min F2 cos theta 2 min F3 cos theta 3 sama dengan 0. Nah, itu untuk yang sigma Fx. Nah, sekarang kalau sigma Fy gimana? Sama, sigma Fy juga kita proyeksikan semua gaya searah sumbu Y. F1 jadi F1Y, F2 jadi F2Y, F3 jadi F3Y. Nah, yang ke arah sumbu Y untuk yang ke atas itu tandanya positif, yang ke bawah itu negatif. Maka nanti jadinya F1 plus F2, F1Y plus F2Y min F3Y sama dengan 0. Nah, karena sumbu Y ya yang di sini itu sama dengan sisi di depan sudut, maka pakainya sin, sehingga F1Y sama dengan F1 sin theta 1, F2Y itu F2 sin theta 2, F3Y sama dengan F3 sin theta 3. Nah, ini kita masukkan ke persamaan atasnya. Nah, kita peroleh persamaan akhir. F1 sin theta 1 plus F2 sin theta 2 min F3 sin theta 3 sama dengan 0. Nah, kedua persamaan ini itu yang akan kita pakai pada kasus-kasus berikutnya. Namun harus menyesuaikan dulu ya. Jadi ini khusus untuk kasus gambar ini. Jadi nanti kalau ada 2 gaya ya cukup dengan 2 gaya. Kalau ada lebih dari 3 gaya ya nanti tambah lagi. Jadi nanti menyesuaikan kasusnya. Oke, itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan rumus sinus. Nah, kita ingat lagi aturan sinusnya. Ini juga kelas 10. Nah, pada gambar berikut ini dipandang sebagai keseimbangan gaya yang sebidang pada satu sistem partikel. Nah, maka harus memenuhi syaratnya gimana nih? Ya, nah, masih ingat aturan sinus ya? F1 per sin theta 1 sama dengan F2 per sin theta 2 sama dengan F3 per sin theta 3. Nah, jadi theta 1 itu sudut di depan F1, theta 2 itu sudut di depan F2, dan theta 3 itu sudut di depan F3, sehingga rumus ini itu yang akan kita pakai untuk penyelesaian cara kedua. Nanti bebas memilih, silahkan boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Yang penting sesuai dengan kasusnya. Untuk keseimbangan translasi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis keseimbangan. Ada berapa? Ada yang tahu? Nah, ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada keseimbangan labil. Jadi yang labil bukan hanya apikir saja ya, tapi keseimbangan juga ada yang labil. Nah, apa itu keseimbangan labil? Jadi keseimbangan labil adalah apabila benda dikenai gaya atau gangguan, maka benda tadi tidak akan segera kembali ke posisi semula. Itu namanya keseimbangan labil. Nah, ilustrasinya pada gambar ini. Jadi apabila bola itu yang di atas kita senggol sedikit saja, bisa nggak bola itu kembali ke atas, kembali ke semula? Nah, susah ya? Ya bisa, tapi harus kita angkat lagi. Dia nggak bisa kembali lagi sendiri. Maka itu dikatakan keseimbangan labil. Keseimbangan yang kedua itu adalah keseimbangan stabil. Jadi jika ada benda yang dikenai gaya atau gangguan, kemudian gayanya dilepaskan, maka bendanya akan segera kembali ke posisi semula. Nah, itu contohnya. Apabila bolanya itu kita naikkan dikit terus lepas lagi, kan dia akan segera kembali. Nah, itu namanya keseimbangan stabil. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan indifferent atau netral. Apabila ada benda yang dikenai gaya atau gangguan, kemudian dilepaskan, maka dia tidak akan mengalami perubahan keadaan. Dia udah bukan hanya bergeser ya, tapi tetap keadaannya tetap di situ. Itu namanya keseimbangan netral atau indifferent. Nah, itu untuk penjelasan materi keseimbangan benda tegar. Untuk lebih paham lagi, mari kita simak contoh soal berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Ya, semoga masih pada semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu masih mengenai bab 1. Hari ini masuk ke subbab 2, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, apa itu kesetimbangan benda tegar? Khususnya benda tegarnya itu apa? Nah, ini benda tegar itu adalah semua benda yang apabila dikenai gaya atau momen gaya, maka bentuknya tidak akan berubah.
atau tidak akan berpengaruh. Nah, itu yang dimaksud dengan benda tegar yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, harapannya nanti setelah kita belajar, maka anak-anak sekalian dapat menjelaskan syarat kesetimbangan benda tegar dan menganalisis masalah kesetimbangan benda tegar. Nah, coba perhatikan dulu ilustrasi berikut. Ini ada seorang laki-laki yang ingin mancing di sebuah danau, ya. Dia berdiri di atas papan, tapi papannya tidak dipaku ternyata. Nah, sampai di ujung apa yang terjadi? Ya, ternyata batangnya tidak lagi setimbang. Akhirnya bapaknya tadi jatuh, terjebur ke dalam danau, ya. Nah, itu karena bapaknya tidak menerapkan prinsip kesetimbangan benda tegar yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini, ya. Jadi sebenarnya apa sih syarat dari benda yang setimbang itu? Nah, ada dua keadaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah keadaan diam atau setimbang translasi, artinya benda itu tidak bergeser, ya. Namanya translasi itu tidak bergeser, ya. Dia diam. Nah, syaratnya adalah benda itu harus memiliki sigma F sama dengan 0, ya. Jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan 0, baik itu gaya yang searah sumbu X maupun searah sumbu Y. Nah, itu namanya dikatakan setimbang translasi atau tidak bergeser, ya, diam. Nah, sedangkan keadaan yang kedua itu adalah setimbang rotasi. Jadi bendanya itu tidak berputar, ya udah di situ terus aja. Nah, syaratnya apa? Nah, di sini syaratnya adalah sigma tau atau jumlah momen gaya pada benda itu sama dengan 0, maka benda dikatakan diam atau setimbang rotasi. Di kedua syarat ini harus kita pahami benar-benar, karena nanti ke depannya setiap kasus itu beda-beda. Ada kasus cukup kesetimbangan translasi, cukup kesetimbangan rotasi, atau gabungan keduanya. Next. Nah, ini adalah solusi yang akan kita pakai. Jadi nanti ketika ada kasus kesetimbangan translasi, kita bisa pakai dua cara. Cara yang pertama itu cara proyeksi gaya. Jadi semua gaya yang bekerja pada benda itu kita proyeksikan. Nah, ini ada sebuah benda atau suatu benda yang dikenai gaya-gaya yang sebidang, yaitu bidang X, Y. Nah, sesuai syarat tadi, ketika benda itu dikatakan setimbang translasi, maka syaratnya sigma F harus sama dengan 0, baik sigma Fx maupun sigma Fy. Nah, perhatikan gambarnya. Itu ada benda di pusat koordinat, dia dikenai 3 gaya F1, membentuk θ1 terhadap sumbu X, F2 membentuk θ2 terhadap sumbu X, dan F3 membentuk θ3 terhadap sumbu X. Nah, sesuai syarat tadi, maka sigma Fx harus sama dengan 0, ya. Nah, di sini ada berapa gaya yang searah dengan sumbu X? Ada 3. Jadi karena ada 3 gaya yang masih miring-miring tadi, semua kita proyeksikan. F1 kita proyeksikan terhadap sumbu X menjadi F1X, F2 jadi F2X, F3 jadi F3X. Nah, coba perhatikan di sini, kita buat kesepakatan, ya. Jadi kalau ke kanan sumbu X itu tandanya positif, kalau ke kiri itu tandanya negatif. Nah, ini kan sisi di sini, di sana, dan di situ, itu kan semuanya ada di samping sudut ini, ya. Karena di samping sesuai dengan trigonometri, ya, aturan trigonometri, maka F1X itu hasil proyeksinya itu menjadi F1 cos θ1, ya. Kemudian F2 itu F2 cos θ2, dan F3X itu F3 cos θ3. Masih ingat, ya, ini pastinya pelajaran kelas 10. Nah, sesuai dengan tandanya tadi, kita masukkan F1X karena ke kanan, min F2X, min F3X ini sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ini ke persamaan atas ini menjadi F1 cos θ1 min F2 cos θ2 min F3 cos θ3 sama dengan 0. Nah, itu untuk yang sigma Fx. Nah, sekarang kalau sigma Fy gimana? Sama, sigma Fy juga kita proyeksikan semua gaya searah sumbu Y. F1 jadi F1Y, F2 jadi F2Y, F3 jadi F3Y. Nah, yang searah sumbu Y untuk yang ke atas itu tandanya positif, yang ke bawah itu negatif. Maka nanti jadinya F1 plus F2.
F1Y plus F2Y min F3Y sama dengan 0. Nah, karena sumbu Y ya yang di sini itu sama dengan sisi di depan sudut, maka pakainya sin, sehingga F1Y sama dengan F1 sin theta 1, F2Y itu F2 sin theta 2, F3Y sama dengan F3 sin theta 3. Nah, ini kita masukkan ke persamaan atasnya. Nah, kita peroleh persamaan akhir. F1 sin theta 1 plus F2 sin theta 2 min F3 sin theta 3 sama dengan 0. Nah, kedua persamaan ini itu yang akan kita pakai pada kasus-kasus berikutnya. Namun harus menyesuaikan dulu ya. Jadi ini khusus untuk kasus gambar ini. Jadi nanti kalau ada 2 gaya ya cukup dengan 2 gaya. Kalau ada lebih dari 3 gaya ya nanti tambah lagi. Jadi nanti menyesuaikan kasusnya. Oke, itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan rumus sinus. Nah, kita ingat lagi aturan sinusnya, ini juga kelas 10. Nah, pada gambar berikut, ini dipandang sebagai keseimbangan tiga gaya yang sebidang pada satu sistem partikel. Nah, maka harus memenuhi syaratnya gimana nih? Ya, nah, masih ingat aturan sinus ya? F1 per sin theta 1 sama dengan F2 per sin theta 2 sama dengan F3 per sin theta 3. Nah, jadi theta 1 itu sudut di depan F1, theta 2 itu sudut di depan F2, dan theta 3 itu sudut di depan F3. Sehingga rumus ini itu yang akan kita pakai untuk penyelesaian cara kedua. Nanti bebas memilih, silahkan boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Yang penting sesuai dengan kasusnya. Untuk keseimbangan translasi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis keseimbangan. Ada berapa? Ada yang tahu? Nah, ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada keseimbangan labil. Jadi yang labil bukan hanya apikir saja ya, tapi keseimbangan juga ada yang labil. Nah, apa itu keseimbangan labil? Jadi keseimbangan labil adalah apabila benda dikenai gaya atau gangguan, maka benda tadi tidak akan segera kembali ke posisi semula. Itu namanya keseimbangan labil. Nah, ilustrasinya pada gambar ini. Jadi apabila bola itu yang di atas kita senggol sedikit saja, bisa nggak bola itu kembali ke atas, kembali ke semula? Nah, susah ya? Ya bisa, tapi harus kita angkat lagi. Dia nggak bisa kembali lagi sendiri. Maka itu dikatakan keseimbangan labil. Keseimbangan yang kedua itu adalah keseimbangan stabil. Jadi jika ada benda yang dikenai gaya atau gangguan, kemudian gayanya dilepaskan, maka bendanya akan segera kembali ke posisi semula. Nah, itu contohnya. Apabila bolanya itu kita naikkan dikit terus lepas lagi, kan dia akan segera kembali. Nah, itu namanya keseimbangan stabil. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan indifferent atau netral. Apabila ada benda yang dikenai gaya atau gangguan, kemudian dilepaskan, maka dia tidak akan mengalami perubahan keadaan. Dia udah bukan hanya bergeser ya, tapi tetap keadaannya tetap di situ. Itu namanya keseimbangan netral atau indifferent. Nah, itu untuk penjelasan materi keseimbangan benda tegar. Untuk lebih paham lagi, mari kita simak contoh soal.